apa yang kita rencanakan bisa terlaksana dengan baik, dan ini kami sangat mengharapkan partisipasi dari kita semua, Bapak Ibu, agar kegiatan komunitas belajar ini bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya, bisa terlaksana dengan lancar, karena ini juga merupakan salah satu tuntutan yang dicantumkan di dalam rapor pendidikan dalam program kita, program sekolah, karena bagaimanapun rapor pendidikan itu adalah nanti yang akan menjadi mutu dari sekolah kita. Jadi sekarang tidak lagi dilihat bagaimana sekolah itu baik atau tidak, itu yang dilihat itu adalah dari rapor pendidikan. Nah, dalam rapor pendidikan ini salah satu yang harus kita laksanakan itu adalah komunitas belajar. Nah, kami sangat berharap pada Bapak-bapak dan Ibu sekalian agar kegiatan ini bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya, bisa kita menghadirinya, di mana nanti mungkin kami akan juga memanggil beberapa narasumber untuk kita sharing bersama-sama, dan ini sangat berguna untuk Bapak Ibu sekalian. Bukan cuma dilihat untuk keperluan sekolah, tapi juga bisa digunakan untuk pribadi kita masing-masing. Apalagi hari ini juga kita ada hari pembukaan ini, ada Bu ini yang telah mendampingi kita. Beliau juga salah satu dari guru penggerak, ya, calon guru penggerak. Mudah-mudahan kita juga berdoa pada beliau apa yang telah beliau lakukan, ya, nanti bisa terlaksana dengan baik dan beliau bisa lulus sebagai guru penggerak. Saya tidak berpanjang mukadimah karena juga bahwa ini nanti ada kegiatan lain. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan komunitas belajar SMK Kesehatan Darussalam dengan ini saya akan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada materi yang baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut terus ya. Jadi sebenarnya kelompok belajar ini pada dasarnya adalah bukan hal yang terlalu formal seperti rapat khusus sebenarnya, ya. Tapi kita diskusi apa yang kira-kira menjadi kendala Bapak Ibu di dalam kelas, lalu sharing sama-sama di kelompok belajar kita. Kenapa? Karena apa yang menjadi beberapa contoh kayak saya pribadi Bu, seperti media pembelajaran ataupun nanti bagaimana cara proses pembelajaran yang menarik, kreatif, inovatif. Jika nanti di sini kita sama-sama sharing. Misalnya nanti udara, misalnya contoh udara punya aplikasi nih Bu, yang kira-kira nanti bisa nih dipakai untuk asesmen sumatif misalnya itu. Udara mulai jadi materi. Jadi di sini nggak ada yang harus yang kami materi, tapi kalau Bapak Ibu sekalian yang punya ilmu tentang Canva dan sebagainya, itu boleh sharing. Nggak mesti harus yang gimana Ibu, yang penting Ibu ada poin-poinnya, bagaimana langkahnya, kita langsung aplikasi kepada kita. Kayaknya bagusnya seperti itu. Jadi kita nggak perlu banyak kali teori, yang betulnya Ibu langsung kita
Yang ini belum ada PMN. Oke, coming soon ya. Coming soon. Setelah nanti lewat P3K itu kan nanti banyak udah terhilangkan di tubuhnya, nanti pasti ada apa namanya regenerasi yang juga. Jadi kita harus sabar ya. Oke Bu, itu saja mungkin bisa dimulai langsung sama Bu Azmi. Apa yang memang kira-kira nanti ingin ditanyakan boleh sama saling. Misalnya sambil Bu Azmi lagi jelasin, kalau memang yang mau bertanya boleh. Jadi nggak usah ada sesi bertanya, jadi nggak usah kayak gitu, jadi langsung sekalian aja. Ya, Bu ya. Mau ya di sela-sela ini menunggu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak Ibu, sepertinya jangan terlalu panjang kalimat lagi, kita langsung saja ke inti dari materi ngobrol kita hari ini, yaitu tentang pembelajaran diferensiasi. Ini sebenarnya adalah tugas pendidikan saya di Guru Gerak. Jadi itu kita ada 12 modul yang harus selesai pada pendidikan Guru Gerak selama 6 bulan. Dan kebetulan ini sudah masuk di modul 2.1 dan masalahnya tentang FPP berdiferensiasi. Makanya semalam berkomunikasi dengan Bulan, pasti boleh nggak berbagi sharing bersama kami di SMK Kesehatan bagaimana cara membuat FPP atau modul berdiferensiasi. Ini materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pendekatan dalam pengajaran yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar beragam dari setiap siswa. Jadi dalam pembelajaran berdiferensiasi itu siswa kita bagi menjadi beberapa kelompok. Nah, kita lihatnya dari bawah itu, kita lihatnya dari kesiapan siswa, minatnya dan profil belajarnya. Jadi ada 3 yang harus kita tinjau di sini. Makanya di awal proses pembelajaran kita itu harus membuat asesmen diagnostik namanya. Asesmen di awal pembelajaran untuk melihat si siswa ini minatnya kemana. Jadi nanti tidak semua kita samakan. Nanti mereka tergabung dalam kelompok-kelompok kecil sesuai dengan bakat dan minat mereka masing-masing. Ya, nanti di dalam modul berdiferensiasi ini akan muncul proses pembelajaran berdiferensiasi konten, proses dan produk. Nah, nanti ketiga-tiga ini harus muncul di modul pembelajaran berdiferensiasi kita. Kita lihat satu-satu nanti bagaimana yang konten, proses dan produk. isinya konten, proses dan produk. Konten itu nanti lebih ke pengetahuannya. Ini siswa nanti mencari, misalnya nih, seperti saya mau membuat care wash, sabun pencuci mobil. Nah, nanti kan itu masuk ke modul berdiferensiasi produk untuk produk sabunnya. Tapi untuk kontennya siswa bisa kita bagi ke beberapa kelompok untuk mencari tahu apa itu sabun, bagaimana sejarah sabun. Nah, itu termasuk ke dalam diferensiasi konten. Nah, nanti ada diferensiasi proses. Nah, diferensiasi proses ini ketika mereka belajar bersama, ketika mereka melakukan proses pembelajaran. Nah, ini dilakukan asesmen diagnostik terkait kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan belajarnya. Ini harus ada di awal pembelajaran itu kita harus melihat atau bukan menguji sebenarnya, mencari tahu si siswa ini minatnya kemana. Jadi lakukan asesmen diagnostik ini. Kalau kita tidak melakukan asesmen ini, kita tidak tahu, tidak bisa mengelompokkan mereka. Jadi kalau dulu kita ngajar
tidak ada panitia ya, tidak ada pertanyaan di awal, tapi sekarang harus ada. Kalau dulu adanya persepsi. Kalau sekarang pertanyaan pemantik lebihnya. Lebih bagusnya lagi kasihkan ke mereka seperti angket, itu mereka isi. Nah di awal proses pembelajaran. Atau boleh juga bertanya saja ke mereka. Bertanya seperti ini. Di antara kalian ada tidak yang pernah membuat sabun pencuci mobil? Atau misalnya hari ini mau mengajarkan tentang teori perkembangan atom. Ini yang nggak produk ya, yang nggak ada hasilnya. Misalnya hari ini materi kita tentang perkembangan model atom. Nah ketika kita masuk, tanya dulu ke mata siswanya, siapa di antara kalian yang hobinya nyanyi? Nanti pasti tunjuk banyak. Saya buat. Siapa yang hobinya membuat gambar gitu, atau membuat alat-alat peraga. Nah dari situ kan muncul nih 3 kelompok. Satu kelompok yang hobinya nyanyi, satu kelompok yang hobinya membuat alat-alat peraga, satu kelompok lagi yang sukanya menggambar. Nah baru kaitkan ke materi kita tadi perkembangan model atom. Berarti satu kelompok ini ajarkan mereka cara membuat bait lagu. Bait lagu itu sesuai dengan materi kita. Misalnya gini, perkembangan model atom dimulai dari teori atom dan atom. Nah berarti masukkan perkembangan model atom itu ke bait-bait lagu. Nah nanti ketika mereka mau presentasikan, mereka bernyanyi dengan bait-bait lagu yang sudah kita buat. Nah seperti itu lebih kurang modul berdiferensiasi. Nah kalau dia yang hobinya menggambar, nah suruh gambar saja model-model atom lengkap dengan keterangan. Mulai dari model atom sampai yang terakhir mekanika kuantum. Yang intinya materi kita nyampe, anak-anak pun suka. Jadi mereka tidak bosan. Itu prinsip dari FPP berdiferensiasi atau modul ajar berdiferensiasi. Jadi siswa ini tidak ada sendiri-sendiri. Sebenarnya di kurikulum 2013 itu berkelompok itu memang sudah ada. Cuma di IKM ini dikuatkan lagi dengan munculnya kesiapan belajar siswa, minat siswa, profil belajar siswa itu sendiri yang membedakan, dan ada asesmen di awal. Nah ini seperti saya jelaskan tadi, ada yang ambisi, sukanya melihat, ada yang juga mendengar. Kalau mendengar ini lebih ke audio ya. Audio itu contohnya gimana? Audio Kita kasih bentuk video atau suara. Suruh mereka buat, kita disuruh mereka buat bait-bait lagu. Ini ada contoh sudah saya buat KTP berdiferensiasi. Jadi kalau memang mau melihat bagaimana contohnya, boleh nanti di-share dulu. Sampai berbagi juga. Ini sebenarnya tugas saya yang belum dilihat oleh pengajar praktik di sekolah. Nanti akan turun pengajar praktik dari guru bergerak ke sekolah untuk melihat bagaimana saya melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Nah, apa dulu RPP yang sudah kita buat, RPP sudah saya buat. Nah, di RPP berdiferensiasi ini juga muncul yang namanya penilaian atau asesmen as of. Jadi asesmen asesmen for learning. Asesmen for learning ini guru menanyakan kepada siswa, pernahkah kalian membuat sabun pencuci mobil sendiri? Nah berarti ini sebelum memulai proses pembelajaran. Kalau as itu selama proses pembelajaran, guru melakukan penilaian pada saat siswa melakukan praktikum secara berkelompok. Nah kalau yang terakhir assessment of learning ini setelah artinya hasil dari produk yang mereka telah buat. Ibu sebentar, apa tadi? For us of. Intinya ya, for pertama untuk bagaimana ya? Bu, ini boleh tanya jawab terus sambil Bu, saya mau tanya yang tadi pertama, yang Bu bilang anak-anak harus bukan harus, maksudnya anak-anak kita tanya siapa yang suka menggambar, siapa yang suka bernyanyi, siapa yang suka ini. Kalau dibentuk modul tadi ulang sedikit
itu perlu kita letakkan dalam modul kita. Itu Coba lagi mulai. masukkan saja Di mananya kita masukkan? di pertanyaan pemantik Bu. Di Oh, di pertanyaan. kegiatan pembelajaran kok. Di Kegiatan mana pembelajaran. kegiatan Di situ. Di pendahuluan. Guru menanyakan kepada siswa, pernahkah kalian membuat sabun sendiri? Atau adakah di sini yang suka membuat sabun? Atau kalau materinya bukan sabun ya, ada yang suka Ya, ini, suka apa ya? Ah. Berarti sesuai dengan materi kita mau bawa tentang Ya. apa. Tidak perlu lagi dikelompokkan kayak dulu kan, maksudnya diagnostik, kinestetik tidak perlu lagi kan? Nah, waktu itu munculnya Bu di ini di asesmen diagnostik. Itu tahu sudah itu. Gaya belajar, kan? Apa namanya? Itu pertanyaan awal kita untuk menentukan minat belajar mereka di mana. Itu di pertemuan pertama sekali Ya. aja. Di Oh, awal proses. Berarti diagnostik, audiovisual, kinestetik masih kita lihat. Masih. Tetapi kalau di modul kita masukkan seperti Ibu bilang tadi di pertanyaan pemantiknya. Jadi kalau ada dilaksanakan, kan kayak ada dia buat kan? Itu ada laporan tersendiri atau hasilnya ada atau gimana? Yang tadi tuh, yang untuk tahu gaya belajar ini dalam Oh, nggak ada. tidak ada, Tidak ada. cuma tahu aja ya. Cuma tahu saja. Dan di RPP berdiferensiasi ini harus muncul itu. Nah, jadi biasanya pengawas datang mereka menanya, ini RPP-nya sudah berdiferensiasi, modulnya sudah berdiferensiasi, mereka akan lihat tuh isi modulnya. Isi modulnya yang pertama itu harus ada ABCD, audien, itu harus muncul. Jadi di tujuan pembelajaran pada tujuan pembelajaran Itu jelaskan aja terus Bu Azmi lebih detail karena tambahan nggak semua ibu paham. Ya. Nah, ini maksudnya membuat sabun pencuci mobil dengan menggunakan lembar kerja dengan ketepatan minimal 80%. Membuat. Nah, audiennya itu siapa? Untuk siswa. Siswa. Nah, artinya harus muncul mereka bekerja di apa yang mereka lakukan. Akhirnya hasil akhirnya juga harus muncul. Nah, yang kedua di RPP berdiferensiasi ini harus muncul juga diferensiasi konten, proses dan produk. Nah, coba lagi Bu ke bawah. Kalau ini tidak ada berarti belum RPP berdiferensiasi. Ini Bu Azmi RPP-nya modulnya dari pertemuan pertama udah ini. Kan itu seperti tadi Ibu buat di situ. Siswa melakukan praktikum. Di atasnya ada teorinya dulu. Iya. Coba Ibu saya lihat teorinya kayak mana Ibu buat. Kontennya. Ya, itu lah yang kontennya. Ya, ada sini. Boleh di zoom sedikit lagi. Kakek contoh. Ya. Ada. Kegiatan pembelajarannya pertama pendahuluan dulu seperti biasa Bu. Ya. Kegiatan intinya kan langsung praktikum. Nah, di sini yang saya bilang harus ada produknya. Ini kan kelompok dasar kan dibagi tiga nih, kelompok dasar membuat sabun mencuci mobil dan membuat laporan sederhana di Microsoft Word. Ini yang saya anggap visualnya hanya bukan saya anggap sebenarnya saya lihat itu kemampuannya hanya. Yang kedua membuat laporannya di PowerPoint. Nah, yang ketiga saya membuat laporannya di Canva. Jadi saya lihat dari minat siswanya lebih siswa-siswa ini minatnya kemana? Berarti Ibu kita harus masukkan juga ya kayak buat tadi ya ada kontennya, ada prosesnya, ada produknya ya. Nah, ini kalau untuk proyeknya harus ada proyek juga. Setelah pembelajaran hari ini selesai, kan ada proyek siswa. Di proyek siswa ini boleh dibuat dalam 2 minggu, dalam 1 minggu itu terserah, tergantung dengan temanya. Kalau saya ini kan anak-anak setelah buat sabun kan mereka biasanya tunggu dulu 3 hari baru bisa dikemas. Nah,
Kalau ini Bu, coba kasih satu contoh kan bahasa, jangan bahasa lah, mungkin kayak PPKI ini, apa yang bisa kita angkat? Misalnya kan hari ini kan belajar tentang, kalau kelas satunya kan tentang Pancasila, kemudian Pancasila itu sendiri. Kalau kontennya mungkin kami mengajarkan materi Pancasila. Kalau prosesnya adalah anak-anak tahu apa itu sila-sila Pancasila. Terus kalau produknya apa itu kira-kira yang mengacu ke sana? Buat itu kan kayak lembar ya, lembar yang kalau dibuka nanti ada sila 1, sila 2, sila 3. Berarti kayak sejenis swasta ya? Apa sih udah namanya scrap ya, yang scrap ada kayak contoh kayak di Ini. itu etalase tuh. Jadi benar bisa buat kan, benar buka, pas dibuka tuh muncul sila pertama lambangnya apa, terus di balik belakang sila tuh ada Ada lembar, lambangnya, ya. ada lembar sila ini apa aja kayak gitu. Buat tangan atau buat pakai aplikasi? Aplikasi pakai tangan, tapi nanti kontennya dari ini boleh. Berarti Bu Agni tidak harus semua dalam bentuk presentasi gitu, enggak ya? Boleh kita buat kayak hasil karya seperti ini ya. Presentasi buat termasuk kan? Iya, presentasi itu dia lebih ke proses, Bu. Ya. Tapi kalau ada hasilnya lebih ke produk. Jadi maksud Anda kan ini produknya dalam bentuk Presentasi presentasi. boleh. Oh boleh. Karena kayak anak kelas 2 sesudah saya ajarkan materinya, kemudian kan di proses itu mereka sudah paham, ada latihannya juga, ada saya buatkan presentasi untuk pertemuan minggu depan, mereka akan mempresentasikan tentang ini, tapi itu tentang hak asasi manusia, tidak berbeda dari kelas 1 saya. Kayaknya lebih seru ya. Orang tuh bisa buat sih sila 1 misalnya. Sila 1 tuh bentuk contoh kegiatannya kalau di sekolah tuh apa? Jadi Iya. kita buat video nanti. Nah ini contoh beberapa dari sila 1 ya. Misalnya bagaimana dengan teman. Yang udah pernah belajar. Produknya itu lah kita tadi, Bu. Ya. Berarti kita kembangkan aja sendiri gitu ya. Ini ada satu contoh yang SMP ini. Ini tugas saya juga. Contoh skenario pembelajaran berdiferensiasi SMP. Jadi Pak Nurhidam ini, Pak Nurhidam kalau ke SMP ingin mengajarkan murid-muridnya materi tentang kelas. Ya. Di skenario-nya tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial struktur teks dan unsur pembahasan dan iklan tentang produk dan jasa. Ini alur-alur cerita dari Pak Nurhidam. Tapi nanti yang munculnya ini Bu ya. Yang munculnya ini sila 1, ini sila 2, ini sila 3. Tentang mana? Kanva. Nah, kalau juga bukan lagi. Itu nanti buat sendiri. Iya Bu, orang yang buat sendiri dari Canva. Terus Enggak, kalau bisa. enggak cetak. 15.000 buat kalian ini. Ini biar produktif kan Ya, ya. ya. Bulan. Itu untuk ini untuk pakai dulu. Ini kan ada kasus Pak Nurhidam ini skenario-nya. Diskusi seluruh kelas di awal pembelajaran, Pak Nurhidam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dengan pertanyaan pemantiknya apa yang membedakan antara iklan dan bentuk jasa lainnya. Ini skenario semua nih. Nah di bawahnya ada pertanyaan dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Nurhidam? Ini kebutuhan belajarnya, kesiapan belajar, minat murid dan profil belajar murid. Nah terus bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Kesiapan murid di awal pembelajaran Pak Nurhidam memberikan atau melakukan asesmen diagnostik seperti saya jelaskan tadi dengan pertanyaan pemantik ini. Kalau minat murid, Pak Nurhidam meminta murid melakukan kegiatan tulis berbagi yang disebut dengan pasangan lain. Secara individu, murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Ini nanti bertukar pesan hasil dari tulisan itu.
murid, Pak Gumida memahami latar belakang murid dengan cara berdiskusi. Ini sudah ke diskusi. Jadi, ini yang strateginya, ada konten, proses, produk. Konten, Pak Gumida menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep ini. Tunggu dulu. Konten, proses, produk dalam sebuah modul itu memang harus satu rangkaian. Sekarang kan pembelajaran dong. Berarti kalau kayak saya nih, PKN lah saya bilang. Pertemuan pertama 4 jam. 2 jam saya habiskan di materi. 2 jam lagi saya menganalisis proses mereka. Kan ada 2 jam lagi tuh, karena 6 jam kan. Baru saya buat produk di 2 jam tadi. Berarti untuk satu materi saya di satu CP, maka harus ada konten, proses, produk. Meskipun kami pelajaran umum. Umum ya. Enggak, sarannya kalau produk itu jangan ambil di jam yang sedikit. Ya. Ya. Ambil yang di jam banyak. Berarti kalau misalnya jamnya cuma 2 jam, kalau kita mau buatnya harus boleh kita potong konten proses saja, nggak usah ada produk. Berlanjut di minggu selanjutnya. Jangan dipotong-potong. Berarti Atau kita duluan kasih tugas, nanti di pertemuan berikutnya yang 2 jam itu tinggal kita periksa, tinggal kita rampungkan. Boleh Bu, yang penting kan ketiga strategi ini muncul. Meskipun nanti terpotong di minggu selanjutnya. Kalau orang produktif Bu, memang udah ada kan yang ini tadi kan ke arah situ kan. kita kalau PPIC ya. Tapi kalau kami umum sekarang, maksudnya baru sekarang saya lihat begini modulnya yang ini. Ya. Oke. Kalau dulu cuma teori aja. Ya, teori semua. Sebenarnya modul diferensiasi inilah baru-baru ini yang info penggerak itulah. Inilah yang mereka belajar budaya positif, di situ kita belajar kesepakatan kelas, di situ juga belajar APP diferensiasi, di situ juga belajar sampai kata mungkin di bulan 12. Berarti NPP diferensiasi itu sudah wajib ya. Sudah wajib. Di SMP 1 tahun kemarin mulainya. Saya masuk, saya lihat bukunya sudah FPD berdiferensiasi. Meskipun udah buat nggak ngerti apa. Yang penting ketika ada tamu pengawas sudah ada. Itu aja yang dinilai ya. Ya, karena nggak Hanya sebatas administrasi. ya, mungkin juga kan guru di SMP 1 juga belum banyak yang belum paham. Mereka pun modul dengan yang diajarkan itu berbanding terbalik. Karena itu untuk aja yang pengawas saja. Ketika ajaran hari-hari masih seperti biasa. Mungkin karena saya sudah di pendidikan, ada juga sedikit juga saya terapkan karena kita udah belajar ya, belajar nggak kita terapkan. Cuman yang agak sedikit susah ya kita saya lihat ketika mereka kita ajak untuk berkompok. Nah terus melihat minat mereka kemana susah sekali melihat minat mereka kemana. Kita kasih angket komisi entah apa di sini. Ya. Kalau ditanya yang hobi nyanyi, mana hobi nyanyi? Berarti pinter-pinter kita dulu ya ketika mengajar di kelas ya. Karena saya sendiri lihat kan sama jam banyak ini saja. Tuntas semuanya memang. Jadi di pertemuan pertama materi, di pertemuan kedua itu proses, di pertemuan ketiga itu hasil. Jadi satu KJP tadi ya kalau saya kelas 3. Jadi satu kali itu muncul hasil satu. Jadi nilainya pun enak kita karena jamnya memang teralokasi dengan ini. Ya. Bagi kami sebenarnya yang produktif itu untuk kurikulum 2013 itu aja udah bagus sebenarnya kan. Ya. Cuman harus ikut dengan kurikulum merdeka ini sebenarnya sedikit lebih ribet kalau Ya. yang produktif. Karena banyak karya KPD-nya pun harus banyak. Iya benar. Kalau yang udah saya pelajari di selama pendidikan itu tidak ada jauh beda. Karena sebenarnya udah ada di kurikulum 2013, hanya dibedakan bahasanya. Kalau dulu kan di K13 penilaiannya ada penilaian formatif, ada penilaian sumatif. Iya betul. Ya. Cuman mungkin ada tambahan sedikit untuk yang IKN ini. Yang ini tadi asesmen learning, of learning.
Kita coba terus satu yuk. Kita coba satu kan, kita lihat terus nanti minggu pelajaran apa saja juga boleh. Coba biar kami yang rangkai sama-sama, ibu pandu aja kami di depan, cari satu layar Word, biar nanti kami yang ini kan yang sama-sama. Itu karena kalau nggak kita coba, kita nggak tahu ini mau kemana arahnya. Ini berapa jam bulan? Jam berapa kita pulang? Empat rencana. Oh sempat. Berarti buat sendiri aja mau sendiri. Iya, ini ada satu file Maksudnya saya. ada kan kita baru sama-sama. Jadi nanti mungkin pertemuan selanjutnya dari jam 2 sampai jam 5. Jangan. Saya gimana mau waktu? Jangan Allah, Bapak. Oh. Oke. Iya, tapi kalau lagi ada bersama sebenarnya. Oh iya. Kita setel habis. Makanya tadi itu udah dimulai ya rumah. Tapi kan maksudnya biar kita kumpul kayak gini walaupun nggak banyak. Iya. Memang sedikit di Iya, situ betul. ada. Kayak Kak. karena ada tadi kan langsung kita buat dulu. Iya, maksud saya ini session ya. Bu Azmi. Satu aja, bro, ini pendapat kita ambil satu. Ini tukar, Atau enggak ini. ini, maksudnya gua kasih contoh ambil satu. Nanti minggu depan pertemuan selanjutnya itu coba buat satu orang masing-masing udah siap semua. Ah. Print nanti sama-sama. Tapi ini 2 minggu depan. minggu ini kan tanggal 30. Oke. Tanggal terserah kan. Belas kali jumpa lagi. Kita kan dikasih waktu 1 bulan itu kan ada 4 minggu. Ya. 1 bulan itu 2 kali. Ah. Jadi terserah kita mau awal ketiga, 2 keempat, 1 keempat, 2 ketiga, terserah kita. Ini udah akhir lah kita bilang kan. Ini mau kapan jumpa lagi? Bulan maunya awal September. Jadi minggu depan besok. Janganlah. Bukan Ibu Julia ini satu MGMP di SMP 1 Semarang. Oh, betul. Bu, itu dia Yang Formosa. Jutri Maya. Ya. Terus Sekarang kan udah sama nih kami pas. Hmm. Yang di situ fisika, di situ biologi, di situ ya. Hmm. Nah, jadi sekarang di SMP 1 ada 4 guru yang ngajar pas. Maksud saya kan baru di situ. Jadi ini kenapa ada SPB atau modul ajar dunia di saya? Karena memang sebelum saya masuk mereka udah buat modul. Kan maksudnya adalah jadi biar enggak beda-beda pendapat. Jadi saya ambil aja dulu yang punya media biar sama. Ya. Mungkin ke depan ada lagi ketika ada ini lagi ada yang buat sama-sama satu MDP. ya. Ibu mah Desember itu bukan baru. Baru